Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Itu adalah kutipan dari Bapak bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno. Kita sebagai institut yang besar juga selalu mengingat sejarah di baliknya berdirinya kampus tercinta kita ini, Institut Pariwisata Bali Internasional. Ide awal saya adalah kira-kira sekitar tahun 1990 saya mengamati di tempat saya bekerja di STP Nusa Dua Bali. Pada saat itu calon mahasiswa baru yang mendaftar di kampus itu sekitar ada kurang lebih 2.000 orang. Tetapi yang diterima kurang lebih hanya 500 orang. Sehingga saya berpikir yang 1.500 kurang lebih ini yang tidak tertampung di kampus STP Nusa Dua Bali itu, kemana mereka? Disitulah saya berpikir dan bermimpi besar, ya suatu saat saya akan membuat sekolah perhotelan dan pariwisata minimal sama kualitasnya dengan STP Nusa Dua Bali. Ternyata tidak gampang. Saya adalah seorang pegawai negeri sipil dari keluarga yang pas-pasan, kurang mampu dari sisi finansial, sehingga tentu membuat sekolah ini ya tidak gampang ya. Dari sisi permodalan, dari sisi bagaimana memanage nanti. Di situ saya terus berpikir mencari tahu. Tahun 2000 saya seperti biasa setiap pagi untuk bekerja ke STP Nusa Dua, saya melewati Jalan Ratna di Denpasar. Nah, di situ saya melihat di sebelah kanan itu ada papan nama daripada sekolah yang namanya SMK Negeri 5 Denpasar, jurusan pariwisata dan perhotelan. Nah, disitulah ide saya keluar. Saya akan coba untuk datang menemui Bapak Kepala Sekolah pada saat itu. Dan saya diterima dengan baik, dan saya sampaikan maksud saya katakan, Pak, saya bermaksud ikut bekerja sama memanfaatkan menggunakan sekolah Bapak di pagi hari dan saya di sore hari. Saya akan membuat sekolah perhotelan dan pariwisata yang kira-kira sama dengan SMK yang Bapak pimpin. Nanti saya akan lengkapi segala sesuatu fasilitas yang masih kurang di sini, kami akan lengkapi sehingga kita bisa memanfaatkan secara bersama-sama. Tidak sampai di sana ya, dari sisi memanage ya, saya sendiri tentu ya tidak akan mampu memanage sekolah yang saya inginkan akan menjadi besar. Nah, saya menemui teman-teman saya, tentu saya pilih teman-teman saya yang mempunyai potensi, mempunyai kualifikasi, mempunyai karakter yang saya pikir saya bisa ajak untuk bekerja sama. Yang pertama saya pilih adalah Bapak Made Cornelius ya, karena beliaulah dari pertama ya, saya sebelum mempunyai ide untuk membuat sekolah, saya sudah mengelola satu restoran di Sanur dan beliau saya ajak sebagai partner. Kemudian yang kedua adalah Bapak Wayan Arcana. Kenapa Bapak Wayan Arcana? Karena saya sekolah di IKIP Malang itu tahun 1994 dengan Pak Wayan Arcana. Jadi saya hampir 3 tahun katakanlah tidur bareng sekolah di Malang itu. Saya tahu karakternya Pak Wayan Arcana. Kemudian ajak beliau ya, ketika kita tamat nanti ya, ayo kita bareng-bareng kita bangun sekolah. Saya lihat berikutnya adalah Bapak Made Sujana ya. Bapak Made Sujana itu ketika di BPLP dulu, Balai Pendidikan Latihan dan Pariwisata Nusa Dua,
di awal sebelum namanya STP Nusa Dua Bali ya. Beliau itu dari awal itu adalah dari pekerja katakanlah pekerja biasa gitu ya. Sebelum beliau itu memimpin STP Nusa Dua kali ya. Beliau itu adalah mulai dari bawah ya, dari juru bayar pada saat itu ya, juru bayar di bagian accounting. Nah kemudian berikutnya saya lihat ya, siapa yang akan memimpin sekolah ini ya. Saya lihat Pak Wijana ya. Pak Wijana itu adalah bos saya dulu di BPLP Nusa Dua ya. Kebetulan beliau akan menjelang pensiun dan kami ya datangi beliau ke rumah beliau ya. Kami sampaikan, Pak, kami bermaksud untuk ya membuat sekolah dan kemudian Bapak akan menjelang pensiun, sudah hampir pensiun, dan saya ajak Bapak untuk bergabung untuk ya bareng-bareng untuk ya menjalankan sekolah ini. Karena saya pikir ya beliaulah nanti yang cocok yang akan memimpin sekolah ini karena beliau sudah berpengalaman memimpin sekolah di BPLP atau di STP Nusa Dua Bali itu. Nah pada saat itu yang tren itu kan ya kapal siar. Saya melihat ya bekas mahasiswa saya yang mempunyai usaha mengirim tenaga kerja ke kapal siar, Bapak Nyoman Restuyase ya. Nah saya dekati beliau, Pak Man, ayo kita ya bergabung ya, dengan tujuan bahwa nanti ketika anak-anak ini tamat, beliaulah saya tugaskan untuk mencarikan pekerjaan minimal di kapal siar itu ya, karena memang trennya ya pada saat itu ya anak-anak Bali itu sangat ingin bekerja di kapal siar. Dan saya dimintakan oleh Pak Wayan Arcana untuk mengajak Pak Wayan Janten ya. Nah, oleh karena itu karena sudah direkomendasi oleh Pak Wayan Arcana ya, saya juga ajak beliau, sehingga total semua adalah ada 7 orang pada saat itu ya. Kami mulai di SMK 5 tahun 2000 ya, berjalan sampai tahun 2004 ya, 2004. Karena obsesi kami adalah ya sekolah ini harus bagus, kemudian harus punya partner orang-orang asing, harus mengglobal ya, itu pikiran kami ya. Sehingga kami pikir ya di SMK 5 ini belum layak ya kalau kita mengundang ya partner-partner luar negeri untuk datang ya. Di tahun 2005 kami pindah ke Hotel Niki ya, Hotel Niki ya. Hotel Niki di situ ya suasana hotel, ada ruangan-ruangan yang baru selesai dibangun yang sangat representatif, yang saya pikir ya kalau ada partner bule yang datang ya tidak masalah gitu. Kami pindah di sana ya tahun 2005, 1 tahun di sana ya. Tahun 2006 ya kami sudah tidak lagi memperpanjang kontrak di Niki ya, Hotel Niki, tapi kami pindah sekarang ke Jalan Kecak nomor 12 ini. Di situ ada tanah milik orang tua saya, ada sekitar 22 are ya. Saya minta izin ya kepada orang tua saya, dan ada 2 adik saya laki-laki. Saya minta izin, saya minta tolong ibu, adik, saya ingin ya diberikan memanfaatkan tanah yang kita miliki, tetapi nanti kita ganti, kita belikan di tempat yang lain, karena dengan diberikan lahan ini kita bisa mendirikan sekolah, kampus, kita bisa membantu banyak orang, dan masyarakat di sekelilingnya pasti akan terdampak dari sisi ekonomi dan sosial. Ya, kemudian tanah berkembang ya, dari 22 are menjadi bertambah ya. Sekarang totalnya 1 hektar lebih kami ya, mempunyai tanah milik daripada yayasan atau milik dari PT yang kami bangun sekarang ini. SPB ini 2000, berdiri 2000, kemudian 2008 berubah menjadi STPBI, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Nah kemudian berkembang ya, mahasiswa makin banyak ya. Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, memberikan jalan kepada kami ya. Sekolah ini berkembang terus, berkembang. Nah sekarang kami ingin ya meningkatkan status. Tahun 2020, tepatnya 20 Februari 2020, menjadilah dia Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Kami singkat IPB Internasional. Sekarang sudah menjadi Institut Pariwisata yang kalau tidak salah adalah satu-satunya institut
pariwisata yang ada di Indonesia. Nah itu kami bangga itu, dan yang dulu sekolah tinggi pariwisata STPBI yang dipimpin oleh seorang ketua, sekarang IPB Internasional dipimpin oleh seorang rektor. Itu adalah Bapak Made Sujana yang tadi saya sebutkan dari awal. Beliau ini merangkak dari yang karyawan biasa, kemudian memimpin 2 periode di STP Nusa Dua, sekarang sudah memimpin di sini di STPBI, sekarang IPB Internasional, masih memimpin menjadi rektor. Jadi demi anak bangsa kita, supaya mereka bisa bersaing di kancah tidak nasional saja, tapi di kancah internasional, ya kami, itulah obsesi kami. Saya Iwayan Arcana, salah satu dari pendiri Sekolah Perhotelan Bali. Kami awalnya di SPB itu menerima mahasiswa baru ada sekitar 200 orang dari semua jurusan. Nah, ini pun sudah berlangsung sesuai dengan program pembelajaran di Sekolah Perhotelan Bali dengan sarana dan fasilitas yang kami sudah siapkan di sana. Nah, kemudian tahun 2002 bom Bali terjadi, sehingga ini sangat mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru di tahun-tahun berikutnya. Itu mengalami penurunan ada sekitar 35%. Nah, kemudian tahun 2005 juga terjadi bom Bali 2. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada proses penerimaan mahasiswa baru di SPB sekitar 40%. Nah, kemudian tahun 2008 kita sudah punya lahan sebenarnya di Jalan Kecak nomor 12. Yang kita mulai membangun gedung baru di Jalan Kecak nomor 12. Pada saat itu kita juga sudah mendapatkan izin dari Dikti, ya Sekolah Tinggi STPBI itu sendiri. Nah, kemudian kendala kita ya pada saat itu adalah mengenai masalah pendanaan dari pihak bank. Namun kita juga sudah di backup oleh BNI pada saat itu, sehingga gedung baru di gedung 1 kita dapat dirikan dengan baik, sehingga fasilitas anak-anak dari segi kelas, kitchen dan restoran itu dan housekeeping sudah bisa kita siapkan di sana. Nah, keberlangsungan proses penerimaan mahasiswa baru dari semenjak kita menerima izin dari Dikti, ya itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai 2019 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, kemudian dengan adanya COVID-19 ini kembali kita mengalami permasalahan mengenai penerimaan mahasiswa baru, sehingga penurunannya juga sekitar 2020 ini sekitar 35%, ya. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang pada COVID-19 sudah berakhir, kita mengharapkan peningkatan terus penerimaan mahasiswa baru berkaitan dengan penambahan fasilitas yang kita siapkan. Nama saya Imade Cornelius. Ya. Saya adalah salah satu pendiri dari Sekolah Perhotelan Bali. Nah, sampai sekarang jabatan saya di sini, di kampus ini adalah sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik. Jadi SPB yang kita dirikan dahulu tahun 2000, ya, dengan jumlah mahasiswa sekitar 127 orang, berkembang terus menjadi sekitar 1.200 orang pada tahun 2008. Jadi pada saat SPB itu dioperasikan, dijalankan, ada beberapa hal yang bersejarah bagi kita di sini adalah yang pertama pembentukan ICA DPD Bali. Jadi Indonesian Chef Association Chapter Bali itu dibentuk di SPB itu. Nah, kemudian pada tahun 2008 kita mengusulkan suatu perguruan tinggi, yaitu yang kita sebut dengan STPBI, yang izinnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, pada saat itu STPBI sendiri hanya memperoleh mahasiswa sekitar 45 orang, tetapi SPB masih
di angka yang cukup fantastik waktu itu, yaitu sekitar 1.200. Jadi jumlah mahasiswa kita pada tahun 2008 antara STPBI dan SPB adalah sekitar 1.300. Nah, kemudian pada saat berjalannya STPBI itu ada beberapa penghargaan yang kita peroleh di sana atau awards. Yang pertama itu adalah pada tahun 2009 STPBI memperoleh predikat 58 besar terbaik perguruan tinggi yang menyelenggarakan SPMI di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, pada tahun 2013 kita sudah tersertifikasi ISO. Nah, kemudian pada tahun 2015 dari pemeringkatan perguruan tinggi se-Indonesia, STPBI masuk di angka atau di nomor urut 123 dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 2000 kita bekerja sama dengan ITN. ITN itu adalah International Training Network yang berkedudukan di Amerika. Pada saat itu kita sudah mulai mengirim mahasiswa kita beberapa ke Amerika. Dan sampai saat ini program training ke Amerika itu masih berjalan. Kurang lebih setiap tahunnya kita mengirim mahasiswa sekitar 400 orang ke Amerika untuk training model G1. Nah, kemudian pada tahun 2015 kita masuk anggota APAKRI. APAKRI itu adalah sejenis asosiasi perguruan tinggi di bidang perhotelan dan restoran di Asia Pasifik. Nah, pada tahun 2017 kita menjadi penyelenggara atau host daripada APAKRI Conference. Nah, kemudian tahun 2010 sampai sekarang kita mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh Yayasan Trihita Karana Bali. Nah, setiap 2 tahun sekali kita diakreditasi dan sampai sekarang kita sudah mendapatkan predikat platinum dari akreditasi Trihita Karana. Nah, pada tahun 2020 kami manajemen STPBI mendengar daripada animo masyarakat bahwa kampus ini kita kembangkan, kita menjadi institut. Jadi perubahan bentuk STPBI ke institut. Jadi izinnya adalah sekitar bulan Februari yang lalu. Nah, sekarang kami sedang berbenah untuk menyusun struktur organisasi serta perangkat-perangkat ke perguruan tinggi institut. Saya Imade Sujana, Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Pada pagi hari ini ingin menyampaikan beberapa visi kita ke depan di dalam mengembangkan lembaga ini. Pertama-tama kami ingin menghasilkan output atau SDM yang berkualitas di bidang pariwisata dan perhotelan yang sudah tentu harapan kita menjadi SDM yang berkualitas internasional. Dia nanti mampu bersaing secara global. Yang berikut, kita ingin sebetulnya menjadikan lembaga ini yang telah kita rintis selama beberapa tahun yang lalu. Kita mulai pada tahun 2000 dengan Sekolah Perhotelan Bali. Kemudian pada tahun 2008 kita tingkatkan status kita menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Dan pada tahun 2020 awal tahun kemarin kita sudah berubah menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Dan kedepannya ya sudah tentu secara terus-menerus kita ingin meningkatkan status kelembagaan kita, nantinya akan menjadi universitas pariwisata dan perhotelan yang memang tujuan kita ingin mendidik, menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas internasional. Kita juga nantinya ingin ya agar lahir di kampus ini adalah guru besar di bidang pariwisata yang memang nanti tugasnya untuk mengembangkan dan meneruskan ilmu pariwisata yang telah oleh pemerintah Republik Indonesia sudah diakui menjadi suatu disiplin ilmu yang mandiri. Itulah cita-cita kami ke depan. Saya menyampaikan kepada generasi muda ini, kita sekarang di Indonesia ini ada pada yang namanya adalah ya kita disebut sebagai bonus ya demografi. Artinya apa?
di kita di Indonesia ini anak-anak muda lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah tua-tua. Jadi kedepannya harapannya kalau Anda sebagai generasi muda terdidik, terlatih dengan bagus dan serius mengikuti pendidikan, pelatihan, mencari pengalaman, nah Anda lah yang menjadi generasi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Jadi saya harapkan juga ya, jadi jangan cepat puas, tapi terus berjuang bagaimana perbaikan dilakukan, pengembangan dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat, banyak belajar, banyak mencari pengalaman, sehingga dengan demikian akan bisa mengembangkan diri melebihi daripada generasi-generasi awal. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 kepada IPB Internasional. Semoga IPB tetap jaya dan selalu dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu institusi yang sangat mumpuni, sangat baik di Bali, di Indonesia, malahan di dunia internasional. Hidup IPB Internasional. Semoga IPB Internasional bahu-membahu jajaran dosen dan pegawai mengantarkan mahasiswa menjadi profesional pariwisata dan perhotelan yang berkarakter, berkomitmen, dan juga terampil. Provisiat IPB Internasional. Dengan berbagai inovasi yang terus kita lakukan, IPB Internasional tetap menjadi yang terbaik. Semoga IPB Internasional tetap menjadi unggulan dan inspirasi kaula muda. Semoga IPB Internasional menghasilkan generasi muda yang berkualitas di bidang pariwisata dan perhotelan. Semoga IPB Internasional tetap menjadi kampus yang menyenangkan. IPB Internasional is the future. Semoga IPB Internasional menjadi pusat studi pariwisata dan hospitalitas unggulan. Semoga IPB Internasional tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga IPB Internasional selalu menjadi contoh yang terbaik bagi dunia pendidikan. Semoga IPB Internasional selalu menjadi kampus pariwisata terdepan. Semoga IPB Internasional semakin berjaya. Semoga IPB Internasional semakin eksis. Semoga IPB Internasional menjadi kampus terdepan di Indonesia dan juga di internasional. Semoga IPB Internasional semakin berkibar di kancah dunia pendidikan internasional. Semoga IPB Internasional selalu melahirkan insan-insan pariwisata yang hebat dan berkarakter. Semoga IPB Internasional semakin bersinar dan mempesona. Sarangi. Semoga IPB Internasional semakin keren dan semakin beken. Semoga IPB Internasional semakin kece. Semoga IPB Internasional dapat menjadi the leading university in tourism and hospitality industry. Semoga IPB Internasional selalu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat. Semoga IPB Internasional menghasilkan alumni yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Semoga IPB Internasional semakin dapat mencetak insan pariwisata yang kompeten dan go internasional. Semoga IPB Internasional semakin sukses dan terus berkembang. Semoga IPB Internasional semakin bermanfaat bagi Bali, Indonesia, dan dunia. Semoga IPB Internasional semakin kece, semakin kekinian. Sebagai penerus daripada kampus ini, pesan saya adalah ya mohon supaya kampus yang susah payah kita bikin ini, yang dari nothing menjadi something ini ya, supaya nama baiknya dijaga dengan baik, dikembangkan, kemudian dia bisa berkembang dengan bagus, kemudian bermanfaat bagi nusa dan bangsa, minimal bagi masyarakat Bali, Indonesia, dan masyarakat lain yang bisa kita ajak memanfaatkan kampus ini.